Halo guys, sahabat YouTube semuanya, dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel. Di video kali ini, Habib Agatha Channel mau memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara ngecek termostat guys. Bagaimana cara mengecek termostat yang biasa terpasang pada kulkas guys. Ini sudah tak sediakan beberapa termostat. Ini ada 3 termostat guys ya. Ini ada multitester. Di sini yang dimaksud termostat adalah suatu komponen elektronika yang dia dipasang pada kulkas guys. Baik itu kulkas 1 pintu, kulkas 2 pintu, untuk freezer box, freezer berdiri yang untuk produksi es batu yang pakai rak itu. Jadi ini dipasang pada posisi itu semua. Tapi biasanya kalau pada freezer biasanya yang saya temui freezer yang berdiri, yang rak itu rak 4, rak 5, rak 6, bahkan rak 8 tuh biasanya untuk termostatnya itu nggak bisa on off guys, nggak dikasih on off, nggak seperti ini. Jadi ini pas yang tak bawakan contohnya ini, ternyata ketiga-tiganya ini termostat untuk kulkas guys, bukan untuk freezer. Biasanya kalau tak temui pas aku servis itu, biasanya rata-rata loh guys, rata-rata itu untuk termostatnya itu dia nggak pakai on dan off. Jadi dia langsung putar kanan, putar kiri. Kalau ke kiri mengecilkan, dan kalau ke kanan dia akan semakin besar atau maksimal gitu ya guys. Itu kalau untuk freezer. Kalau untuk kulkas 1 pintu 2 pintu biasanya ada on off nya seperti ini. Jadi kalau dia ke kanan on sampai berapa kita inginkan, terus kalau ke kiri sampai kiri minimal sampai dia off gini ya guys ya. Dan untuk termostat itu sendiri cara kerjanya adalah dia akan menyambung arus. Ini ada 2 pin ya guys ya, 2 pin ini. Dia akan menyambung arus itu adalah arus yang berasal dari listrik PLN rumah kita, yang dari steker itu masuk ke sini. Salah satu dari steker itu arus dari listrik masuk sini dan akan dilanjutkan ke sebelah sini. Ini langsung ke proses ke arah kompresor guys. Jadi ini dari arus listrik yang dari steker itu masuk sini, dilanjutkan dengan masuk ke sini, ini sambung ke sini arusnya, terus langsung dia masuk ke kompresor kulkas, dan akhirnya kompresor kulkasnya on, hidup, dan akhirnya bekerja produksi es guys. Itu ya guys ya. Nah untuk ini dia fungsinya adalah ini sistemnya dia itu suhu guys, dan di dalamnya ini yang seperti kabel ini itu ternyata tidak kabel guys, ternyata ini di dalamnya ada gasnya guys, ini adalah seperti pipa kecil gitu, mungkin ini terbuat dari aluminium putih gitu. Dan ini di dalamnya pipa ini adalah terisi gas. Aku pernah sekali ini saya patahkan, saya putus, dia keluar gas gitu guys, ada gasnya gitu guys. Masalah gas isi di dalamnya nggak tahu guys itu gas apa,
Mungkin yang lebih tahu adalah produsennya. Dan sistem kerjanya dia gini, kalau dia pas dimatikan cetak gini, jelas dia tidak nyambung antara pin ini sama pin ini, nggak nyambung guys, nggak nyambung. Jadi kompresor kulkas gak hidup. Tapi kalau dia on, ini kompresi on gini cetek, dia akan menyambung. Jadi arus yang dari sini, yang dari listrik sambung ke sini karena di on kan, dihidupkan, dan arus ini langsung ke kompresornya hidup dan langsung produksi es buat es gitu ya guys ya. Dan untuk produksi itu sendiri ditentukan dengan besar kecilnya. Kita memutar termostat ini seberapa kita inginkan. Kalau kita menginginkan sedikit ya dari off tag gini sedikit aja, biasanya di ram atau dingin. Kalau maksimal kan dingin sekali gitu ya guys ya. Ini gini, dia seandainya kita ke posisi yang tengah-tengah ya, yang normal lah, tengah, jret gini. Nah ini masih menyambung guys, menyambung terus, kompresor bekerja, dan akhirnya suhu di dalam kulkas meningkat dan bahkan bisa menjadikan es batu pada evapnya. Dan ini biasanya tertempel pada evap guys, untuk ujungnya ini, ujung dari pipa ini, yang pipa yang ada hubungannya dengan termostat ini tertempel pada evap. Terus suhu dingin tadi akan berpindah, sebagian akan berpindah ke menempel ke sini, suhu dingin pojok ini, terus sampai terus ke kontrol ke sini. Karena ini putarannya kita ambil yang putaran normal. Kalau dia nanti sudah mencapai titik dingin yang dia inginkan dari termostat ini, dari kita memutar termostat ini dan kita menginginkan sekitar separuh, terus dia akan mati dan dia dinginnya sudah mencapai yang kita inginkan. Dingin ini tadi kan nempel di evaporator. Seandainya kulkas satu pintu nempel di evaporator, nempel, dia dinginnya langsung dia merasuk ke sini, masuk terus proses ke sini. Kalau dingin tadi sudah mencapai puncak atau yang kita inginkan pada setelan termostat ini, dan akhirnya termostat ini akan melepas guys, tidak menyambung lagi. Dan antara ini kutub ini, pin ini tidak sambung lagi guys. Jadi kalau ini tidak sambung berarti arus tidak sampai ke kompresornya akan berhenti, dan akhirnya kulkasnya berhenti istirahat dulu guys, gitu. Karena yang kita inginkan adalah pas normal atau separuh dari putaran. Karena termostat ini sudah mengikuti saran kita untuk menyetel di posisi setengah putaran atau di normal tadi guys ya. Dan itu ditandai dengan ini dari ujung sini yang menempel pada evap, terus mengirim suhu dingin dan laporan ke sini. Akhirnya dia memutus, dia bilang sudah terjadi pendinginan yang kita inginkan, ini harus berhenti, terus ini terputus gitu ya guys ya. Dan selanjutnya begitu, nanti kalau suhu yang ada di dalam kulkas sudah berkurang, dinginnya berkurang, dia akan menyambung lagi guys, menyambung lagi dan kompresor hidup lagi. Begitu terus menerus sampai selama bertahun-tahun lah gitu ya, bertahun-tahun begitu terus guys ya. Jadi berhenti sendiri dengan sistem pendinginan atau suhu yang dikendalikan dengan termostat guys gitu. Jadi kalau ada kulkas yang meskipun sudah diminimalkan, bahkan hampir off atau mati, dia kok masih hidup terus atau masih itu bunga esnya banyak, kalau untuk satu pintu itu adalah bisa terjadi kerusakan pada termostat ini sendiri guys. Jadi termostat itu kerusakannya dua macam guys. Yang pertama adalah tidak mau menyambung antara
kutub antara pin satu dengan satunya nggak menyambung. Yang kedua adalah malah menyambung terus. Kalau menyambung terus, dia hidup terus kompresor, kasihan kompresor, dia hidup terus. Akhirnya di evap itu timbul bunga es yang begitu banyak sekali. Dan orangnya bilang, loh kulkasnya gimana, udah tak minimalkan, udah tak kecilkan, kok masih masih bunga esnya nggak mau mencair. Karena apa? Karena termostatnya rusak. Yang pertama. Yang kedua adalah biasanya untuk pipa yang ini yang biasanya nempel di evap, khusus untuk satu pintu, ini nempel di evap, tapi dia lepas guys, dia tidak nempel di evap. Itu harus dikembalikan dikembalikan plat ini ujungnya biar nempel di evap, biar nanti kalau suhu dingin yang diinginkan termostat itu mencapai, dia akan berhenti sendiri guys. Jadi dingin yang ada di evap akan mengirim sinyal melalui ini dan ke termostat ini gitu guys. Jadi ini kalau pas lepas, biasanya kalau lepas kan nampak itu guys, nggak nempel pada evap. Lepas harus kita pasang sekali lagi. Kalau memangnya nggak ada bautnya lepas hilang, kita bisa kita ikat dengan tali tis atau tali krek yang dari plastik guys ya. Ini gitu. Harusnya diusahakan nempel ya guys ya, untuk ujung ini nempel pada evap kulkas. Jadi untuk kontrol suhunya bisa tersampaikan di termostat ya guys ya. Gitu. Jadi kerusakannya dua macam, bisa menempel terus, bisa malah tidak menempel. Itu adalah bisa on terus dan bisa tidak on untuk termostat. Dan ini untuk ngeceknya yang masih bagus itu harus ini guys caranya. Harus kita cek ya guys ya. Ini untuk multi tester saya, kita adjustment ke posisi suara guys. Ya ini yang hijau ya guys, posisi suara. Kita cek dulu. Ini kita adjustment dulu untuk multi. Ini yang merah sama yang hitam tak tempelkan gini. Sambung ya guys ya, itu adalah pertanda sambung. Dan ini posisi dimatikan dulu guys. Untuk termostat yang masih bagus itu adalah bisa dimatikan dan bisa dihidupkan, bisa di on kan dan bisa di off kan gitu ya guys. Ini posisi dia off guys, atau off. Jadi kalau off, termostat yang bagus untuk pin yang ini, pin 1 dan satunya ini harus nggak sambung, posisi off ya guys ya. Ini harus nggak sambung ya guys, harus nggak sambung karena off adalah mati ya guys ya. Tak ceknya guys ya, ini tak cek, ini nggak sambung ini ya guys. Ini pin 1 ini sama pin ini ya nggak sambung ya guys ya, nggak sambung ya. Padahal ini adalah hidup untuk testernya ya. Ini berarti ini gini, ini adalah posisi off, harus dia tidak sambung. Dan kalau kita on kan harus sambung. Kalau posisi off tidak sambung, di on kan juga tidak sambung, itu berarti rusak ya, kan berarti nggak bisa. Ini posisi off yang baik adalah yang bagus, posisi off harus tidak sambung. Dan posisi on kita putar sama pakai tangan, ini berat guys, putar pakai tangan ya, cetak gini. Ini posisi on, putar, seandainya putaran setengah, ini harus sambung guys, itu adalah yang bagus. Cek satu sini ya gini ya, sini sama sini sambung ya guys ya. Nah ini bagus gitu ya guys ya. Ini adalah termostat yang bagus, masih bisa dipakai. Ini kan second guys, tapi ini malah ori guys ya gitu ya. Ini coba yang satunya, ini posisi di off dulu ya, off, cetek off ya. Off harus tidak sambung antara pin 1 dan pin 2, harus tidak sambung ya guys ya. Ini tidak sambung ya guys, tidak sambung ya. Nah ini kita coba on, tek. Nah ini harus sambung guys, ini harus sambung.
Ya sambung ya guys, ada bunyi ya, ini berarti masih bagus, bisa digunakan gitu ya guys ya. Untuk yang terakhir ini adalah yang ketiga, ini kita posisikan ke off dulu guys, karena ini harus dipakai tang guys, nggak kuat tangannya. Nah ini posisi off juga. Nah, ini juga harus nggak sambung, pin 1 ini, pin 1 ya, ini dan ini harus nggak sambung. Itu posisi off, posisi on harus sambung gitu ya guys ya. Ya nggak sambung ya guys, nggak sambung ya, nah kenapa nggak sambung ya guys ya. Ini posisi off, tapi nanti kalau posisi on dia harus sambung guys. Itu ada yang bagus, nah coba tek. Nah ini on nih guys, on harus sambung guys, harus sambung antara pin 1 dan satunya. Sambung ya guys, ada bunyi ya guys ya, gitu ya guys ya. Mudah kan untuk ngecek termostat pada kulkas guys. Terima kasih atas subscribe, like, serta komennya dari sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Habib Agatha Channel mengucapkan salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, juga salam pasti bisa untuk semua sahabat YouTube dimanapun berada. Dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi dengan video-video dari Habib Agatha Channel selanjutnya. Dadah.